Terima kasih Anda masih bersama kami di Visi Negarawan Mencari Pemimpin Bangsa. Kita lanjutkan diskusi. Pak Makin tadi sepertinya juga ingin menambahkan gitu ya. Tapi Betul. saya ingin bertanya soal kelihatannya kan kandidasi begitu ya dalam proses demokrasi kita itu tidak terlalu bertambah banyak. Orang-orangnya sepertinya itu-itu saja. Sebenarnya problemnya itu di mana sehingga tidak bisa memunculkan pemimpin-pemimpin baru, calon-calon baru di proses demokrasi kita? Saya kira tidak hanya di Indonesia, di Jerman pun setelah Angela Merkel pergi juga sulit mencari profil seperti Angela Merkel. Sama juga di Amerika, setelah Obama pergi ke Donald Trump. Dan kita bisa saksikan bagaimana menurunnya policy dan bagaimana keperpihakan Donald Trump dan bahkan karakter egoisme individu saja itu tidak terpenuhi. Kemudian ke Joe Biden. Dan saya kira orang tetap merindukan profil seperti Obama dan seperti Bill Clinton atau seperti Reagan ya. Artinya leadership ini mengalami krisis secara global saya kira. Ada yang salah mungkin dalam sistem demokrasi liberal yang harus kita hati-hati. Salahnya di mana sebetulnya, Pak Makin? Saya kira mungkin karena sistem di dalam partai demokrasi liberal itu sendiri, di mana ada ketertutupan, mobilitas dari bawah ke atas ini agak sulit. Saya kira itu sudah banyak diteliti. Harus dekat dengan pemilik partainya, baru bisa mencalonkan diri begitu ya? Iya. Jadi mobilitas ini sepertinya kita terbuka, tapi faktanya saya kok tidak yakin itu. Adanya mobilitas ya, secara cepat dan secara fair. Dan itu tidak hanya di Indonesia loh ya. Di tetangga kita di Filipina juga mengalami yang sama ya. Keluarga Marcos juga masih tetap powerful sampai saat ini. Kemudian di Malaysia tetangga kita tetap saja figurnya itu-itu saja ya. Dan Jerman sampai sekali usia lagi 90 tahun bahkan kalau di Malaysia. Betul ya. Jerman saat ini sedang mengalami ya kurang lebih penurunan kepercayaan publik kepada figur yang baru muncul. Dan Amerika siapa? The next presiden juga mengalami hal yang sama. Ya. Kalau spesifik Indonesia, tadi kan lebih banyak ke globalnya, tapi kalau spesifik Indonesianya, apa penyebabnya? Apakah juga tadi sistem partainya atau ada faktor-faktor lainnya nih? Sekaligus kita juga harus realistis ya. Satu sisi memang kita harus idealis bahwa pemimpin itu harus seperti Astabrata, 8 kebajikan, atau seperti Plato Republiknya, atau seperti Al-Farabi dalam Madinah Fadilah yaitu negara yang ideal, negara yang bahagia. Tapi sekaligus kita realistis lah. Realistisnya apa? Faktanya di Indonesia tidak ada pemimpin yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Pemimpin memang mempunyai kelebihan. Milik Allah, Pak Makin. Bung Karno memang hebat. Tetapi faktanya juga ada banyak kritik ya. Tidak hanya dari luar, para cendekiawan luar negeri, tapi juga cendekiawan dalam negeri juga. Para ahli sejarah juga banyak menilai kekurangannya. Misalnya aspek ekonominya ya di akhir pemerintahan beliau. Pak Harto apalagi, terutama saya kan mengalami era Pak Harto ya. Betul beliau mempunyai kelebihan dalam ketenangan, stabilitas politik, ya tetap dingin ya. Tetapi ternyata itu juga menciptakan ketidakadilan dalam distribusi resource ya. Dan juga menciptakan elit-elit yang saya kira Jadi poinnya mobilitas. Apa yang menghalangi Pak Makin? Apa yang menghalangi calon-calon baru untuk muncul itu? Ya sekali lagi kita harus realistis ya. Memang hanya itu yang kita punya. Memang hanya itu yang kita punya. Hanya itu yang muncul ke hadapan publik yang berani gitu ya? Betul. Dan mari kita tidak hanya menilai kelemahannya. Tapi mari kita lihat juga kelebihan-kelebihannya. Dan harus diingat loh ya, calon itu muncul tidak sendirian loh ya. Ada tim di balik itu. Ada tim di balik itu. Oke, Pak Dirman bisa menambah. Ini harus dinilai juga. Harus tidak hanya calonnya, memunculkan sosok figurnya yang dipilih untuk menjadi pemimpin bangsa. Jadi yang pertama itu memang sistemnya tidak memberi ruang yang luas. Misalnya presidensial threshold yang mensyaratkan 20% itu memberi peluang yang tidak sehingga banyak. Membatasi begitu ya kandidasinya. Yang kedua memang kita belum melihat sistem di partai politik itu sistem terbuka. Misalnya dulu pernah diawali oleh Golkar dengan membuat satu konvensi tahun 2003. Itu praktek yang baik, tapi pertama hasilnya ternyata tidak digunakan dengan baik. Yang kedua tidak diteruskan. Nah kemarin kan Nasdem juga berencana bikin konvensi. Jadi rekrutmen terbuka adalah cara terbaik untuk memperoleh bibit-bibit unggul. Itu yang belum dilakukan oleh partai politik. Nah, sekarang bagaimana caranya? Caranya ya tadi dengan melihat pada realitas lapangan.
ya memang harus ada dorongan bagi orang-orang baik, orang-orang yang punya integritas, punya kejujuran, punya kompetensi untuk mengisi ruang-ruang politik. Nah sekarang ini kan, Prof, kalau kita dengar kan ada idiom begini tuh, ada kata-kata begini, lu kan orang baik, kenapa masuk politik gitu? Padahal sebetulnya politik itu adalah hulu dari seluruh kehidupan bernegara gitu ya. Jadi mestinya figur-figur terbaik itu memang mesti mengisi ruang politik, karena mereka lah yang akan menentukan jalannya bernegara gitu. Nah, apa itu kriteria baik ya? Tadi karakter universal, kejujuran, kompetensi, visi, wawasan, kemudian juga kemampuan menggerakkan. Nah, itu adalah karakter pemimpin yang kita perlukan, dan karena itu memang kita mesti mendorong dengan sengaja untuk supaya orang-orang yang punya karakter seperti itu masuk ke dalam proses politik, bukan dan sebaliknya. berani untuk memunculkan diri begitu ya sebagai salah satu figur. Saya kira kata berani itu kata kunci, karena memang ternyata tidak semua orang-orang yang punya karakter itu cukup punya keberanian untuk menempuh risiko. Ya memang politik ini berisiko ya. Kita mengalami sendiri bagaimana orang yang berbeda pendapat tuh dipersekusi begitu rupa. Tapi menurut saya upaya ini tidak boleh berhenti. Dan tadi dikatakan di mana-mana muncul krisis kepemimpinan, tapi sebaliknya saya ingin juga menyatakan bahwa puluhan tahun lamanya kita itu sebenarnya mengirim putra-putri terbaik untuk sekolah ke berbagai negara, sekolah dengan berbagai bidang, dan ternyata mereka juga sebetulnya potensi yang besar sekali untuk didaya gunakan. Nah itu yang barangkali kita bawa ke mainstream pengelolaan negara, supaya negara ini diisi orang-orang yang memang sudah kita siapkan cukup lama gitu. Nah kembali sistemnya mesti ditata, kulturnya mesti ditata, kemudian tadi kita dorong orang-orang muda, orang-orang yang punya pendidikan itu masuk ke dalam proses-proses politik seperti ini. Baik, kita sudah sampai di sesi akhir, jadi kita meminta closing statement dari masing-masing narasumber. Saya mulai dari Pak Makin, silakan Pak Makin. Ya, saya kira saat ini yang kita perlukan itu tidak hanya prosedur ya. Tidak hanya formalitas, tidak hanya birokrasi, dan tidak hanya administrasi. Tapi yang kita perlukan itu dari hati dan dari mental. Dan itu juga dibuktikan oleh spirit rakyat kita. Rakyat kita menginginkan yang pertama ternyata kejujuran ya. Bukan simbol, bukan simbol agama, bukan hal-hal lain yang saya kira itu sering diusahakan oleh para calon pemimpin kita, ternyata tidak ya. Dan mental demokratis, mental leadership, mental kekuatan, mental kebijakan, dan seperti nilai-nilai tradisional yang ada di Nusantara kita itu sudah penuh. Dan mari kita gali bersama-sama. Mari kita gali bersama. Oke, Pak Dirman silakan closing statement sekaligus pesan yang ingin disampaikan. Jadi bedanya pimpinan dan pemimpin itu, pimpinan dasarnya adalah kekuasaan, pemimpin dasarnya adalah karakter atau perilaku. Yang kita harus akumulasi, harus cari bersama-sama adalah para pemimpin. Yaitu orang-orang yang tadi punya nilai kejujuran, nilai kompetensi, nilai-nilai mampu menggerakkan, dan juga punya visi. Karena itu penting bagi kita untuk terus berusaha melahirkan dan memperbanyak jumlah pemimpin termasuk dalam proses politik ini. Dan ini adalah kesempatan baik untuk menemukan kembali pemimpin yang kita butuhkan bagi negara ini melalui pemilu 2024. Kita dukung bersama begitu ya calon-calon yang ingin menjadi salah satu kandidasi di dalam proses demokrasi kita di Pilpres 2024 mendatang. Dan yang dapat saya simpulkan dari diskusi kita hari ini, diantaranya pemimpin yang baik harus bisa menjadi teladan, yang dapat menginspirasi dan memotivasi masyarakat sesuai juga kebutuhan dan keinginan dari masyarakat itu sendiri, bisa membaca begitu ya dan berikan solusi. Sekali lagi terima kasih atas insight-nya Pak Dirman, Pak Makin, di Visi Negarawan malam hari ini mencari pemimpin bangsa. Dan pemirsa, saksikan Visi Negarawan minggu depan di waktu yang sama. Saya Vera Bahaswan pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa.